melintasi selatan, melintasi Tara, minum air di sebelah hiena, bahkan mencium ular berbisa. Apakah padang rumput kacau? Madu pelahap yang menentukan. Madu Badger berusia 1,5 tahun ini bernama Gangzi. Hari ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan ibunya, berpetualang sendirian. Gangzi yang bangun pagi baru saja keluar. Perutnya mulai keroncongan. Metabolisme Madu Badger sangat cepat. Mereka terus mencari makanan sepanjang hari. Tepat pada saat itu, sebuah aroma harum datang dari kejauhan. Dia secara tidak sengaja menemukan sarang lebah. Gangzi mengandalkan bulu tebalnya, berhasil menangkis serangan lebah. Tetapi wajahnya cukup rentan, menjadi target utama serangan lebah. Tapi untuk madu yang manis, semua ini sangat berharga. Kepompong madu dan lebah kaya akan kalori dan protein. Tapi Gangzi belum bisa makan. Seiring dengan pembengkakan di wajah, ia harus segera pergi. Jika tidak, nyawanya akan melayang di sini. Gangzi yang belum kenyang terlihat sedikit lesu. Ia berjalan-jalan di padang rumput selama beberapa waktu. Ia menemukan 2 ekor burung unta di depannya. Ibunya pernah berkata padanya, di tempat ada burung biasanya ada telur. Ia berhasil menemukan telur burung unta. Namun telur burung unta yang beratnya 1 kilogram. Cangkangnya sangat keras. Gangzi yang baru saja meninggalkan ibunya. Ia tidak memiliki pengalaman makan telur. Ia hanya bisa menggulirkan telur sambil mencari cara. Saat Gangzi menggulirkan telur, telur burung unta menabrak batu. Dan pengalaman inilah membuat Gangzi menguasai rahasia makan telur. Saat ia sedang menikmati makanannya, ibu burung unta menyadari ada sesuatu di sini. Cakar burung unta sangat tajam, dapat dengan mudah mengoyak perut musang madu. Gangzi yang waspada menyadari ada yang tidak beres. Sebelum ibu burung unta tiba, berhasil melarikan diri. Dengan suhu mencapai pukul 3 siang. Suhu tinggi 40 derajat di tanah Afrika membuat Gangzi merasa sangat panas. Ia menemukan sebuah kolam lumpur, bersiap-siap untuk mandi lumpur dengan nyaman. Saat itu, seekor tikus tanah secara tidak sengaja muncul dalam pandangan Gangzi. Melihat makanan penutup yang lezat ini, Gangzi dengan tegas membatalkan rencana mandi lumpur. Namun, ia juga menyadari keberadaan tikus tanah juga terdeteksi oleh lawan. Untuk menghindari bahaya, tikus tanah melesat ke dalam pohon akasia yang penuh duri. Duri sepanjang 5 cm, memberikan perlindungan bagi keselamatan tikus tanah. Namun, tikus tanah ini jelas meremehkan ketangguhan Gangzi. Untuk camilan yang lezat ini, Gangzi menahan rasa sakit yang disebabkan oleh duri. Dia dengan paksa menarik tikus dari pohon akasia. Tikus yang tidak rela menjadi makanan, memanfaatkan celah saat Gangzi lengah, langsung menggigit lidahnya. Rasa sakit yang hebat membuat kemarahan Gangzi muncul. Ketika marah, dia langsung memecahkan kepala tikus. Madu tidak pernah menyia-nyiakan makanan saat makan. Gangzi menelan seluruh tikus dari awal hingga akhir. Tepat saat dia baru saja selesai makan, seekor kada raksasa dengan tenggorokan putih muncul dalam pandangannya. Gangzi yang baru keluar tidak mengenal hewan ini. Dia segera ingin mencoba rasa dari saudara perempuan ketiga Indonesia. Saat itu, kada raksasa dengan tenggorokan putih juga mencium bau Gangzi. Segera mengayunkan ekornya yang rusak. Gangzi tidak tahu apa fungsi ekornya. Dia segera akan mendapatkan pelajaran berat dari kakak tiga. Dia baru saja mendekat dan langsung mendapat tamparan besar di hidung. Gangzi tidak pernah mengalami hal seperti ini. Ketika dia maju lagi, dia kembali mendapat 2 tamparan. Saat itu, Gangzi baru menyadari, kakak tiga dari Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Dengan darah mengalir dari hidung, dia dengan tegas memilih untuk menyerah. Gangzi yang sudah mendapatkan pelajaran, dia kembali berangkat mencari makanan. Tiba-tiba, aroma menggoda datang dari kejauhan. Seekor ular palsu berukuran 2 meter muncul. Camilan pedas ini cukup untuk membuat Gangzi kenyang. Namun, untuk mencicipi sup ular yang lezat tidaklah mudah. Gangzi yang baru saja maju langsung mendapat ciuman maut. Wajahnya kembali menjadi sasaran serangan. Berbeda dengan hewan lainnya, Gangzi kebal terhadap racun sebagian besar ular berbisa dan kalajengking. Segera memberikan respons. Hanya perlu tidur sebentar untuk pulih seperti semula. Ini membuatnya beberapa kali menahan serangan dari ular perisai palsu. Setelah setengah jam bergulat, Gangzi akhirnya menggigit kepala ular perisai palsu. Menikmati hidangan lezat ini. Gangzi yang kenyang setelah makan enak, sedang bersiap mencari tempat untuk beristirahat. Tiba-tiba sosok cantik muncul di depannya. Ternyata itu adalah betina Gangzi. Meskipun penampilannya biasa saja, tapi itu tidak menghalangi Gangzi untuk mengejar cinta. Lagi pula, penampilan musang madu itu seragam. Jiwa yang menarik sangat langka. Saat malam tiba, mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya saat fajar mulai menyingsing, Gangzi memilih untuk pergi dengan cepat. Karena ia tahu, masih banyak makanan lezat yang menunggu di depan. Tidak bisa hanya karena malam ini. Dan mempengaruhi kecepatan makan sendiri.